Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Hmm, bentar, saya lebarin dulu. Ini Ini sudah lebar. udah di saya belum. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nama kitabnya Fatwa Tahumul Mar'ah. Fatwa-fatwa yang penting terhadap perempuan. Wayalihi mengiringi akan ini kitab oleh sekumpulan masalah-masalah yang banyaklah oleh pertanyaan tentangnya masalah. Tulisan Syekh Allamah Al-Habib Said Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Wafat pada tahun 1417 rahimahullahu taala. Kemudian uh, i'tana biha wa kharrajaha mentakhrij fatwa ini oleh murid beliau Al-Mansib yang mendapat gelar Dr. Fuad Umar Syekh Abu Bakar. Hmm. Nah, ini pertama emang agak ini judulnya. Hukmu hukmu idza talabar rajulu zaujatahu ba'da nifasi wa halatuhan nafsiyatu la tasmahu. Hukum apabila meminta oleh seorang laki-laki akan istrinya sesudah nifas. Meminta oleh seorang laki-laki akan istrinya sesudah nifas, minta hubungan suami istri. Padahal kondisinya si istri itu, kondisinya yang nafsiyah, kondisi kejiwaannya latas mahu, tidak mendukung ya, kurang sehat. Nah, pertanyaan, hal Oh, yajud, pertanyaan-pertanyaan guru ya, Masya khusus Allah. pertanyaan nih, pas banget Bagus kan? guru, bagus ini. Mm-mm. Jadi bukan kita, ini bentuk fatwa, jadi pertanyaan. Hal yajudu lil marati, apakah boleh bagi seorang perempuan iza salat apabila telah mandi ia dari nifas khalala yaumaini pada celah-celah 2 hari iza talabaha zaujiha bila meminta akannya si perempuan oleh suaminya lil muasyarah untuk bergaul antar fadha bahwa menolak ia bihukmi halatihan nafsiyah, dengan hukum kondisinya yang kejiwaan ya, gak kurang sehat. Artinya begini Ustaz pertanyaannya, dia udah nifas atau udah haid kemudian udah mandi kah? Eh, Nah, kemudian dia menolak suaminya. Boleh nggak? ini khala yaumain, dua hari maksudnya. Ya, ini nanti ini mubham pertanyaannya. Makanya beliau nanti protes pertanyaannya. Pertanyaan dulu kita baca. Apakah boleh bagi seorang perempuan bila sudah mandi ia dari nifas dalam 2 hari? Sementara nifas kan nggak ada 2 hari. Iya itu dia. Nah, makanya nanti beliau protes pertanyaannya. Gimana maksudnya? Nggak apa-apa kita baca dulu kah? Iya. Bolehkah bagi perempuan bila mandi ia dari nifas pada celah-celah 2 hari? Apabila meminta akannya si perempuan oleh suaminya untuk muasyarah, bahwa menolak ia dengan hukum kondisinya yang kejiwaan yang kurang stabil. Nah, jawab, inna syar'a ajaza hadhil muasyarah. Sesungguhnya agama itu membolehkan ia akan ini pergaulan ba'dang qita'id dami sesudah terputusnya darah wal ghusli minan nifas dan sesudah mandi dari nifas. Pada dasarnya boleh. Walam afham al murada min qaulika dan aku tidak paham akan maksud dari pertanyaanmu, dari ucapanmu Hmm. ba'da yaumaini sesudah 2 hari. Fahal kana nifasuha yaumaini? Apakah adalah nifasnya itu 2 hari? Au annaha atau bahwa sungguhnya si perempuan itu istakmalat telah menyempurnakan ia akan nifas yang biasa yang beradat nifas al mu'tad summa taharat kemudian bersuci ia summa ba'da yaumaini kemudian sesudah 2 hari min tuhriha dari bersucinya si perempuan talabaha zaujuha meminta akannya oleh suaminya Hmm. lil firash. Dibantu ini pertanyaannya. Nah, Iya. fa in kanal akhiru huwal murad, maka jika adalah yang terakhir itu yang dimaksud, artinya sudah selesai mandi suci semua kan? Fa innal wajiba ayyura'iya halata zaujatihi sihhiyah. Maka bermula yang wajib, maka sesungguhnya yang wajib terhadap suami itu bahwa memperhatikan ia akan kondisi istrinya yang menyangkut dengan kesehatan. Maka Hmm. kewajiban itu memperhatikan ianya si suami akan kondisi istrinya as-sahiyah yang berkaitan dengan kesehatan. Fa'in hunaka dha'fun, maka jika adalah di sana itu lemah, oh sababun akhara, atau sebab yang Bab yang lain, lain. alaihi ayyura'iyaha fihi, wajib di atasnya suami bahwa memperhatikan ia akannya si istri fihi, dalamnya sebab atau dalamnya kelemahan tadi. Nah, jangan diganggu berarti kan? Nah,
Wa 'alaiha hiya, dan di atasnya si istri, dianya si istri itu antasyraha lahu sababa, menjelaskan ia baginya suami akan sebab hatta yaqtani'a, hingga menerima ianya si suami. Nah, dijelaskan baik-baik. Wa yabita radiyan, dan tidur ianya suami dalam keadaan rela. Kan ini yang penting kan, kan? Karena Ya. hadis Nabi kalau suami tidur dalam Gak keadaan rela rela, ya dilanat malaikat sampai pagi. nah itu. Yang penting dijelaskan baik-baik. Wa illa, jika tidak dijelaskan dengan baik, fa innaha yukhsha. Karena sungguhnya si perempuan itu dikhawatirkan idam tanaan, bila dia tidak mau. Wa batta ghadbana, dan tidur ianya suami dalam keadaan marah. Apa yang dikhawatirkan? Antal anahal malaikah, melaknat akannya si istri oleh malaikat hatta tusbiha, hingga masuk waktu pagi ia. Nah, wa ala kullin, dan di atas tiap-tiap dari keduanya, fal hayatu bainahuma ta'awunun wa tafahumun. Maka kehidupan di antara keduanya suami istri itu ta'awunun, saling tolong menolong, wa tafahumun, dan saling mengerti, saling memahami. Fala budda min syarhil mawdu'i bainahuma. Maka tidak boleh tidak dari menjelaskan permasalahan antara keduanya hatta tatimmal muasyaratu, hingga sempurnalah oleh pergaulan kehidupan keluarga. Oh, tarakaha ala tina'in wa qabulin liwajhati nadril akhari. Atau ya, tidak boleh tidak daripada menjelaskan persoalan di antara keduanya sehingga sempurnalah oleh muasyarah. Nah, sehingga tarokaha. Sehingga ini Meninggalkan. meninggalkan ianya si laki-laki akannya si istri alak tinaen, dalam keadaan menerima, wakabulin, dan menerima juga hati nadrul akhari, bagi sisi pandangan yang lain. Allah a'lam. Artinya kalau sudah dijelaskan suami udah menerima kah? Udah maklum. Artinya harus mengerti sisi lain. Mungkin begitu Ustaz, lebih kurang. Apa kira-kira Ustaz? Iya, iya. Nah, Cuma itu. kalau 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 ini karena jemaah saya janda semua, jadi saya mungkin di keep dulu. Janda Ustaz, Masya Allah. Kan janda semua jemaah saya. Karena ibunya anak yatim ya? Pindaan saya ada satu dua aja yang bukan bukan apa, yang bukan yatim kan gitu. Masya Allah. Hati aman Ustaz ya. Pertanyaan-pertanyaan aman. Lanjut ke pertanyaan yang kedua kalau begitu. Hukmu fi'alil ibadah minal mar'ati fi halil haid. Ini hukum melakukan ibadah Nah, dari perempuan pada waktu haid. Pertanyaan, Sin. Idza atal mar'atal haidu. Apabila datang kepada si perempuan oleh haid, fahal sahihun. Maka apakah benar bahwa sungguh hal dan sya'an itu laisa alaiha salatun, tidak wajib kepadanya oleh salat? Ini udah maklum kan? Wahal taqdi. Apakah perlu mengqadha ia akan segala furuda, kewajiban-kewajiban ba'dan tihail aidi, sudah selesai haid? Wa idza aradat an taqra al-Qur'an, bila wanita itu kepengen membaca Quran, atau tusalli nawafila, atau pengen salat ia akan salat-salat sunnah, atau tataqarraba, atau pengen mendekat ia kepada Allah, hal yasihu minha, apakah sah ianya semua dari si perempuan? Nah, iya. eh, hmm. Al-jawab. Inna syariah harama alal marati waqtal haidi an tusalliya au tasuma au tatufa bil bait. Sesungguhnya agama itu mengharamkan ia kepada perempuan pada waktu haid, haram salat ia, puasa ia, tawaf ia di bait. Pada waktu haji atau umrah. Atau pada selain keduanya haji dan umrah. Haram tawaf. Ya. Kemudian. Kama harama alaiha qiraatul Quran fi hinihi. Sebagaimana mengharamkan oleh agama kepada si perempuan akan membaca Quran fi hinihi, pada waktu itu. Pada waktu sedang haid. Nah. Fa amma sholat, adapun sholat, li'annaha tatakarraru yaumiyan. Adapun sholat, karena sungguhnya sholat itu berulang-ulang setiap hari, harian berulang-ulang. Falam ya'murha biqadaiha, maka tidak memerintahkan ianya agama akannya si perempuan untuk mengqadanya sholat. Agama tidak memerintahkan untuk qadha sholat, wala yasihu qadauha, dan tidak salah oleh mengqadanya sholat. Kalaupun diqadha juga enggak sah. Wa amma siyamu fa inna 'alaiha an taqdiyahu. Adapun puasa maka wajib, maka bahwa sungguh hal dan sya'an itu wajib di atasnya wanita oleh bahwa mengqadha ia akannya puasa.
Kalau puasa wajib qada. Kama sahha an Sayyidah Aisyah sebagaimana telah sahih dari Sayyidah Aisyah qalat berkata ianya Sayyidah Aisyah, kunna nu'maru biqadhi shaum. Adalah kami diperintahkan untuk mengqada puasa wala nu'maru biqadhi shalah dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Ini biasa Ustaz. Ya, Iya. sudah maklum. Wa innama wajaba qada'u siyam, hanya saja wajiblah oleh qada puasa li'annahu la masyaqqata fi. Karena bahwa sungguh qada puasa itu tidak ada kesukaran padanya qada puasa. Enggak suka dalam arti apa? Fahuwa fis sanati maratan wahidah. Nah, karena bermula dianya puasa dalam setahun itu cuma sekali saja. Wa khaffafa fis shalah dan meringankan oleh syara dalam salat. Dalam perihal salat wanita diberi keringanan. Li'annaha tukarraru yaumiyan. Karena sholat itu diulang-ulang akan dia sholat dalam sehari. Itu Kita karoru bis, apa itu karir, Bro? nih ada topiknya tukararu berarti diulang-ulang akan dianya sholat ya. Atau tukariru juga boleh karena sholat itu berulang-ulang ya dalam sehari. Nah, wa fi kulli dauri haidatin dan dalam setiap periode haid waqat tajtami'u kadang-kadang berkumpul di atasnya si perempuan ma baina ma antara 35 sampai 40 faridatan fi kulli syahrin dalam setiap bulan. Sekali wanita haid itu bisa meninggalkan 35 sampai 40 kali sholat ya. Kalau diperintahkan Iya, untuk kalau mengqadha udah berat. 7 hari katakanlah. 7 kali 5, 35. Nah tiga itu. puluh lima ya. Fahadha fihi kulfatun. Maka bermula ini, padanya ini itu berat. Kalau harus diqadha berat. Fakhuffifa anha. Maka diringankan. Atau fakhaffafa. Maka meringankan oleh agama di atas darinya sholat. Meringankan ianya agama darinya wanita. Meringankan sholat. Bal qala al ulama, bahkan para ulama berkata, innaha law aradat an taqdiya la yasihu minhal qada. Sesungguhnya perempuan jikalau kepengen ia untuk mengqada ia tidak sah darinya si perempuan oleh qada. Ada wanita yang soleh banget, rajin banget Ustaz. Sedih ninggalin sholat kan? Pengen qada. Salat yang ditinggalkan enggak sah. Enggak boleh qada. Iya. Salat sunnah aja. Nah, walihada karena ini yajibu alaihal imtina'u anil Quran. Karena ini wajib kepadanya si perempuan oleh menegah dirinya dari Quran, wa anis sholat dari sholat, wa shaumi dalam puasa, muddata wujudil haidhi fiha. Pada masa adanya haid padanya si perempuan. Jadi tidak sholat ini juga dapat pahala sebenarnya karena melaksanakan perintah agama. Sebagaimana kita sholat dalam keadaan suci, puasa dapat pahala, enggak sholat dalam keadaan enggak boleh sholat juga dapat pahala. Kalau niatnya melaksanakan perintah Allah. Nah itu. Lebih ringan malah. Enggak melakukan apa-apa dapat pahala kalau niatnya benar. Kan itu kan? Iya. Fa'idha taharat bila telah suci ianya perempuan, wata taharat dan telah bersuci ia. Taharat suci, haidnya berakhir, wata taharat bersuci ia mandi. Salat wa Quran, nisya salat ia dan baca Quran lagi. Wallahu bifadlihi yaktubu laha sawaba ma kanat taf'aluhu fi hali tuhriha li udhriha. Allah itu dengan karunia-Nya Allah menulis ia untuk dia perempuan akan pahala apa saja. Yang ada ia itu melakukannya ia akan pada ketika sucinya karena uzurnya seperti sakit. Allah tetap memberikan pahala kepada dia, walaupun dia tidak melakukannya tadi. Allah dengan Iya, iya. karunia-Nya menuliskan untuk dia pahala apa yang dulu dia sering lakukan ketika suci. Ketika dia tidak suci, nggak bisa melakukannya atau sakit, Allah tetap beri pahala kan? Ini kalau wanita yang paham ilmu. Kalau ketika sehat nggak melakukan apa-apa, pas haid ya nggak dapat pahala apa-apa. Iya, Nah, itu. iya. Nah, Ini guru pertanyaan ini. Belum lama ya. Sekarang kan banyak orang yang ada juga yang mengatakan kalau baca Quran untuk belajar boleh. ya, Seperti di pendidikan tahfidz Quran atau misalnya di belajar Quran atau mungkin di sekolahan yang pas kebetulan ada pelajaran Quran, nulis Quran atau apa gitu gimana? ya. Kalau apa namanya dalam pembahasan di sana, kalau niat bukain Quran boleh, niat zikir. Tapi kalau niat untuk belajar nggak boleh, Ustaz.
Justru kalau niat untuk belajar tidak boleh, Bro ya. Niat belajar Ya, untuk belajar Quran, apa misalnya tahsin Quran itu nggak boleh itu. nggak boleh. Tapi kalau niat tabarukan doa itu boleh ya. Rabbana dzalamna. Nah, mungkin mazhab Enggak kalau lain. sambil sambil megang 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 mushaf karena niatnya untuk apa? Apa untuk ya belajar begitu. Nggak boleh Ustaz. Itu untuk Ada orang yang alasan ininya guru, ada itu alasan ininya guru misalnya karena takut kotor misalnya, tapi sekarang kan lebih aman wanita misalnya gitu. Itu ada kena alasan itu enggak? bukan Atau karena karena ini bukan karena takut kotor haram. Itu orang berhadas saja haram megang Quran. Kan nggak kotor orang hadas buang angin. Kan haram. ah, iya, Kalau niat untuk mengajar haram. Kalau untuk mindahin benda tapi Quran ikut itu kan dibolehkan kan. Tapi kalau iya, sengaja iya, niat mindahin Quran nggak boleh juga. Padahal hadas kecil itu. Apalagi dalam kondisi haid. iya, Ya, berarti apakah guru agama harus cuti ketika haid kan gitu Ustaz? iya, iya. Nah, cuma ada pendapat. Kalau nggak salah apa mazhab Hambali ya, mereka membolehkan. Tapi saya nggak bisa memastikan. Ini kalau mazhab Syafi'i memang nggak boleh, nggak tahu caranya gimana. Karena perempuan pada dasarnya bukan dilarang kerja, itu sifatnya apa namanya pilihan ya. Pada dasarnya kan nggak perlu kerja Ustaz ya. Itu kalau gurunya, kalau ustazahnya. Sekarang kalau muridnya, Santrinya, santrinya. ya, Ya santrinya yang sudah dewasa juga kan. ya. Bawa Quran Ustaz ke sekolah. Iya bawa bawa mushaf ya, bawa mushaf Quran, Quran kecil itu kan. Hmm. Karena ada pelajarannya atau di sanggar Quran. Nah, itu udah PR satu lagi Ustaz. Ini berarti harus fatwa baru. Ini kita tulis nanti fatwa nomor selanjutnya. Bagaimana? Ini belum ada nih, belum ketemu. Ya terus terang aja belum lama kan anak saya juga kan ada belajar sanggar Quran dia lagi head gitu nanya ke saya kalau di fikih nggak boleh pegang Quran nggak boleh apa belajar membaca tapi sekedar hadir di majelisnya kan boleh guru ya. Boleh. Iya. Ya, berarti kita cari nanti yang boleh Ustaz. Untuk membantu santri. Ya, penting itu Iya. soalnya Ustaz. Ya kah? Penting. Oke, udah ada satu PR baru. Siap Ustaz. Ya, itu kan harus ditambah nih kalau belum ada dalam fatwa kan? Harus ditambah. Semata pokoknya karena semata-mata untuk belajar apalagi orang-orang tahfidz Quran sekarang banyak katanya itu diperbolehkan sepanjang tidak memegang mushaf tapi kalau untuk mengulang-ulang hafalannya begitu. Ada fatwa seperti Ya, itu Ustaz. iya, Untuk menghindari lupa katanya ya. iya, Sebenarnya untuk menghindari lupa kalau dia punya HP mah aman Ustaz. Tinggal putar MP3. Bisa dihindari. Memang mazhab Syafi'i agak ketat Ustaz. Kalau mazhab mufakir Islami, mazhab baru sekarang Ustaz. Orang yang baru-baru belajar sekarang nggak apa-apa katanya. Quran orang emang dianjurkan dibaca dalam kondisi apapun. Tapi kan kita nggak yakin. Lanjut Ustaz. Itu berarti PR Ustaz. iya. Ada insya Allah nanti. Ada. Yang ketiga. Hukmu takdimi sholat zuhri. Hukum mendahulukan sholat zuhur bagi perempuan pada hari Jumat kepada sholat imam. Jumat belum selesai. Ini Ya kan? Boleh enggak kita sholat zuhur di rumah? Nah ini. Kalau laki-laki pasti nggak boleh. Soal. Hal yajibu ala nisa'i ayusallina sholat ad-duhri yaumal jum'ah ba'da khurujir rijali minal masjid. Apakah wajib kepada perempuan oleh bahwa sholatlah mereka akan sholat zuhur pada hari Jumat sesudah keluar laki-laki dari masjid atau sesudah azan? Afiduna. Beri faedah kepada kami, beri jawaban. Kalau laki-laki pasti nggak sah Ustaz kan? Kita laki-laki wajib Jumat ke masjid. Kita nggak ke masjid. Imam lagi sholat Jumat, kita sholat iya, zuhur di rumah nggak sah. iya, iya. Hmm. Jawab. An-nisa'u azarahunna syari'u anil Jum'ah. Bermula para wanita itu memberi keuzuran kepada mereka oleh syarak dari Jumat. Mereka nggak wajib Jumat.
Listighalihinna fil buyuti wa tarbiyah, karena sibuk mereka di rumah dan dalam bagian pendidikan, ngurus anak segala macam. Falam tufrat alaihinna, maka tidak diwajibkan Jumat itu kepada mereka. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis Nabi. Hadis Nabi ada beberapa orang yang dikecualikan, tidak wajib sholat Jumat. Wajibatun ala kulli halimin, ya. Jumat itu wajib kepada setiap Ya, orang yang udah balik, illa ala arba'atin, kecuali kepada 4 orang, anak kecil, mamluk, budak, betul. mar'ah, perempuan, marid, orang sakit. Nah, walihada, karena ini perempuan nggak wajib Jumat, fayumkin, apa nih? Fayumak Fayuqinahinna. amkana yumkinu. Fayumkinuhunna. Nah, maka memungkinkan kepada mereka ayusallina dhuhra yaumal jum'ah, bahwa mereka sholat duhur pada hari Jumat fi awali waktiha, pada awal waktu duhur. Begitu udah azan duhur langsung sholat nggak apa-apa. Nah, Pokoknya azan Jumat langsung sholat nggak apa-apa berarti ya, nggak apa-apa. bagi perempuan. Kenapa? Li'annahunna min ashabil azharil mustadimah. Karena mereka itu sebahagian dari pemilik-pemilik ozor yang abadi. Ozor yang memang Hmm. dari awal sudah tidak diwajibkan, kan? Nah, la yantadirna zawalal udri, dan tidak menunggu oleh mereka akan hilangnya uzur. Memang nggak bakal hilang uzurnya orang perempuan, dia tetap perempuan. Kama fi ghairiha, sebagaimana pada lainnya perempuan, tahabbu alladzina stuhibbu alaihim ta'khira raja'a zawalil udri. Ya, sebagaimana pada lainnya perempuan, orang-orang yang disunnahkan mereka, yang mengsunnahkan oleh mereka para ulama kepadanya, mereka akan menelatkan karena mengharap hilangnya uzur. Nah, jadi perempuan boleh sholat di awal waktu karena mereka itu pemilik uzur yang abadi, nggak bakal hilang. Tidak perlu menunggu oleh mereka akan hilangnya uzur sebagaimana pada lainnya perempuan. Orang-orang yang menyunnahkan oleh mereka para ulama di atas mereka akan mentakhir sholat duhur karena mengharapkan hilang uzur. Ini Ustaz. Orang sakit misalkan, ya, nggak Jumat karena sakit. Itu bagusnya jangan langsung sholat duhur di awal waktu. Siapa tahu sebelum Iya, Jumat selesai, dia udah nggak sakit lagi. Bisa langsung ke masjid, misalkan dekat sehat. rumah masjid, kan, ikut sholat Jumat. Nah, itu sunnah untuk mentakhirkan duhur, tapi langsung boleh juga. Jadi wanita nggak seperti ini. Walakalladzina la uzra lahum, dan wanita juga tidak seperti orang-orang yang tidak ada uzur bagi mereka. Secara umum nggak ada uzur mutlak. Fahum seperti laki-laki sehat misalkan. Fahum la yasihu duhruhum illa ba'da sholatil imam. Maka mereka yang tidak ada uzur, tidak salah oleh duhur mereka kecuali sesudah sholat imam. Selesai Jumat dulu. Artinya luput Jumat, sehingga tidak mungkin lagi untuk melakukan sholat Jumat. Ketika itu baru boleh sholat Jumat. Li'annal wajib alaihim al-Jum'ah. Karena yang wajib kepada mereka orang yang tidak ada uzur itu Jumat. Fala tasihu minhumud duhru, maka tidak salah dari mereka oleh duhur, madama fil imkani idrakas sholat. Selama tetap ia dalam kemungkinan mendapatkan sholat. Selama masih mungkin sholat Jumat, nggak boleh sholat duhur. Faiza fatat, bila telah luput dianya Jumat. Orang udah selesai kan, nggak mungkin kita sholat Jumat sendiri. Maka apabila telah luputnya Iya. Jumat, wajibal badalu, wajiblah oleh gantinya, ganti Jumat. Wahwat duhuru, yaitu duhur. Wa min huna, karena ini, nudriku anna sholat al-mar'ati lidhuhri yaumal jum'ati awalal waqti afdalu min ta'akhirnya. Dari ini kita mengetahui bahwa sungguh salatnya perempuan bagi zuhur pada hari Jumat pada awal waktu itu lebih baik dari mentakhirkannya zuhur. Ya kan? Iya. Nah, dengan dinisbah baginya si perempuan. Fa awalul waqti maka dengan fa awalul waqti ridwanullah, maka awal waktu itu keridhaan Allah. Wallahu a'lam. Dari sini kita mengetahui bahwa sungguh salat perempuan bagi zuhur pada hari Jumat pada awal waktu itu lebih utama dari takhirnya zuhur dengan nisbah baginya Jumat kayaknya, ya. Apa baginya perempuan? Nah, Paginya Jumat. baginya Jumat. Maka awal waktu itu ridha Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, itu Ustaz. Kan suka banyak pertanyaan itu, apakah harus nunggu orang laki-laki selesai Jumat atau
ketika azan boleh langsung sholat kan gitu ya. Suka ada Hmm. pertanyaan juga ya. Dari kampung dulu juga saya ingat. Mak saya baru sholat lihat dulu. Bapak udah pulang belum? Kalau bapak udah pulang baru sholat zuhur kan? Padahal nggak harus. Iya. Itu Karena pada dasarnya perempuan bukan ahli Jumat kan gitu guru ya. benar benar. Iya. Nah ini lagi Jadi ini kalau bagi perempuan lebih bagus di awal waktu guru ya, di awal waktu Jumat. benar Bagi laki-laki yang sakit, sunnah diakhirkan gitu ya, benar. sholat zuhurnya. Takut sakitnya sembuh kan? Hilang uzurnya. Ya, kita lanjutkan Ustaz. Ini sekali baca kita nih banyak fatwa. Enak kan guru? Hukmu ma lauraat sya'ratan barizatan fi salatiha. Hukum ma jikalau melihat oleh si wanita akan satu rambut yang tampak ya dalam sholatnya. Dalam sholat kelihatan rambut keluar misalkan. Satu dua atau Iya. sedikit. Nah, apakah batal sholatnya? Apakah termasuk terlihat aurat? Kalau dalam mazhab Syafi'i ketat kayaknya. Kita lihat tapi ini mazhab Syafi'i juga. Pertanyaan, imra'atun tusalli, seorang wanita sholat iya. Wa fi asna'i sholat, dan di pertengahan sholat, lahadat sya'ratan min sya'riha. Memperhatikan ia satu rambut dari rambut-rambutnya tampak, barizatan muncul, kelihatan. Fahal alaiha an tu'ida sholat. Maka apakah wajib kepadanya perempuan mengulangi ia akan sholatnya? Nah, jawab. Innal fuqaha'a fi misli hadza mukhtalafun baina musyaddidin wa mukhaffifin. Sesungguhnya Hmm. para fuqaha pada misil ini permasalahan itu mereka berselisih antara yang keras dan yang ringan. Ya, ulang. Baina musyaddid antara yang mengeraskan dan yang meringankan. Fatwanya macam-macam. Nah, fal ulama syafi'iyyatu yulzimuna hal i'adata akhdan bil ihtiyat. Maka ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i mereka mewajibkan kepada wanita itu untuk mengulang sholat karena mengambil dengan ihtiyat, lebih hati-hati. Ya. Wal jumhuru la yulzimuha. Jumhur ulama, mayoritas ulama tidak melazimkan ia akan nyai ada, nggak wajib ulang. Khususan lebih-lebih lagi, iza kana an ademi ilmen. Apabila ada ia dikarenakan tidak mengetahui. Artinya bukan sengaja, kan? Tiba-tiba dia keluar. Nggak perlu ngulang sholat, kata jumhur ulama. Jumhur ulama artinya Imam Hanafi, Maliki dan Ahmad begitu ya. Iya, Tiga tiga imam. mayoritas. Benar. Wa ala kullin di Ini atas tiap-tiap. maaf, maaf guru sebentar ini terlihat keluarnya itu terlihat orang lain atau terasa oleh sendirinya? Dia terlihat oleh dirinya ya. Karena nutup aurat kan nggak mesti harus di depan orang, Ustaz. Sama aja. Apakah orang lain yang melihat atau diri sendiri sama aja. Jadi nutup aurat itu bukan karena orang. Buktinya kita sholat sendiri nggak boleh telanjang juga kan? Bukan guru kalau misalnya terbukanya di bagian belakang kan belum tentu tahu dia. Terbuka tapi tidak tahu. Artinya tidak tahu kalau dia terbuka auratnya. Kalau tidak tahu lebih nggak ada masalah lagi. Ini takdirnya rambut sedikit. Iya, Baik dia melihat sendiri atau tidak. Dan munculnya rambut itu terbuka bukan karena kesengajaan. Kadang tutupnya nggak sempurna. Kan biasa aja di pinggir-pinggir iya, muka. Nah itu. iya. Nggak bebas. Siapapun yang melihat nggak pengaruh. Nah, intinya di tengah dia sholat, dia sadar. Apakah dikasih tahu orang atau mengetahui sendiri kan bisa kita takdirkan, Ustaz kan? Itu rambut kamu kelihatan Iya. kata orang. Kalau mungkin kita tutup, kita tutup. Masalahnya wajib nggak mengulang sholatnya? Mazhab Syafi'i wajib, jumhur yang lain tidak wajib. Bagaimana pengarang kitab ini? Wa ala kullin di atas tiap-tiap. Wa fi hadhil akhta'i minal usri ilzamuha al-i'adata biha. Dan pada ini kesalahan, masuk dari kategori sukar, itu mewajibkan si perempuan akan mengulang dengannya sholat. Ini kalau kita wajibkan Hmm. ke si perempuan untuk mengiadah sholatnya, ini berat. Minal usri. Sampai pada ini kesalahan-kesalahan, bahagian termasuk kategori memberatkan, itu mewajibkan si perempuan untuk mengulang sholatnya. Ya, wala tu'addu auratan. Dan tidak dianggap akan itu sebagai aurat. Wala tu'addu auratan. Tidak dihitung akan dia. Apa nih? Wala tu'addu. Tidak dihitung akan dia sebagai aurat. Kelihatan satu dua rambut tidak dianggap sebagai aurat. Kenapa? Iya.
Wa innama aujaba syari', hanya saja mewajibkan oleh agama, maksudnya syari' Allah Subhanahu wa taala, nabi agama, hanya saja mewajibkan oleh agama kepadanya si perempuan al-khimar, khimar. Ketika perempuan sholat, Allah wajibkan pakai khimar. Apa maksud khimar? Taghyatu ra'si minal jumlah, fil jumlah. Menutup kepala dalam jumlah. Secara umum diperintahkan tutup kepala. Wahai qad fa'ala. Dan ini dianya perempuan itu sungguh telah melakukan ya. Dia kan udah menutup kepala pakai mukena. Fala tadurruha mislu hadhi sya'rah. Lau ughfilat. Maka tidak mudarat akannya si wanita oleh seumpama ini rambut tadi jikalau lupa ia. Lalai ia, ughfilat lalai ia, enggak sadar, bukan sengaja. Li'annaha tu'addu ma'adzalika muhtamiratan. Karena perempuan itu sudah dihitung akan dia bersama demikian. Walaupun kelihatan sedikit, sudah dianggap memakai khimar. Artinya kalau orang nanya dia sholat pakai mukena enggak? Pakai. Maka pakai mukena. Maka kelihatan satu dua rambut keluar dari ujung mukena. Iya. Enggak apa-apa kata Syekh ini. Wattafasilul musyaddidatu ba'idatun anil yusri alladhi huwa asasun min ususiddin. Dan bermula uraian-uraian yang terlalu keras. Itu jauh dari kemudahan, yang dianya kemudahan merupakan fondasi dari fondasi-fondasi agama, khusus lagi pada masalah ibadah. Allah a'lam. Jadi beliau cenderung kepada nggak apa-apa, Ustaz. Iya, cenderung cenderung kepada kalau keluar satu dua rambut lah misalnya nggak apa-apa, nggak harus ngulang sholat juga kan. Ya, Agama intinya tidak memberatkan kan di sini di bawah. ya, itu inti kesimpulan yang kita pahami. Allah memerintahkan dia nutup aurat. Kalau orang nanya pasti orang mengatakan dia nutup aurat enggak? Nutup, oke? Secara umum begitu. Tapi ada juga ulama yang sangat hati-hati, ya khususnya mazhab Syafi'i. Walaupun satu rambut harus ngulang sholat. Nah, itu terserah mengambilnya. Itu kalau itu kalau rambut guru. Ini ada kalau ada orang yang sholatnya segini nih, maaf saya segini nih ininya. Apa ini ke sini ke terlihat dari pergelangan tangan ke sini Nggak apa-apa, Ustaz. tangannya. Telapak tangan. Telapak tangan berarti kan sampai kung lah. Sampai yang bisa digerakkan. Zahir batin boleh kelihatan. Oh berarti dohrul kap sama batul kapnya boleh? Boleh zahir batin. Kalau boleh tampak zahir, batin doang zahir. Enggak, gimana cara menutupnya? Nggak, makanya kalau kalau mukena zaman dulu kan kayak kayak gini nih dulu ada gininya nih Kayak istilahnya baju gitu. gitu. Ada ikatannya gitu. Ya, itu tujuan ikatannya. Supaya begitu dia rukuk sujud nggak bergerak, Ustaz. Karena kalau bergerak batal. Kalau itu mundur sampai kelihatan lebih dari pergelangan tangan. Ah, iya, iya. Untuk menjaga kalau memang ada karetnya. Kan ada baju itu yang ada karetnya kan, Ustaz, ketat Iya, kan? yang ada karetnya di apa di Nah, ujung ini. Iya, iya, itu ada nggak mukena. apa-apa, itu aman. Tapi sekarang Ah, kan ada yang longgar lengannya, makanya pakai pengikat ke jari kan, supaya nanti ketika bergerak nggak narik ke lengan atas, jadi batal. ah, Nah itu. Pada dasarnya telapak tangan dan punggung telapak tangan boleh kelihatan. iya. Makanya kalau Oh kita yang bisa lihat kan, bergerak gini ya? ya kalau kita lihat di YouTube atau video-video kan orang di luar negeri sholat itu pakaian biasa aja sambil jalan-jalan masuk masjid langsung sholat, Ustaz, kan? Kalau di Indonesia Iya, kan ada mukena khusus gitu wanita. Jadi ribet iya, kemana-mana iya, buah mukena. iya, Harus putih lagi. Nah, kita lihat orang-orang di sana iya. berarti memang pakaian wanita itu baru dianggap pakaian syar'i berarti dalam kondisi dimanapun tiba waktu sholat dia bisa langsung sholat pakai pakaian itu. Nah, itulah pakaian syar'i ya. Iya, Nggak ada alasan nggak buat mukena lah segala macam. Nah itu. iya. Maka kalau di Indonesia rada aneh sah. Wanita masuk masjid sholat pakai celana misalkan atau pakai apa gitu lucu. Orang-orang gue kan bingung. Aneh orang Indonesia kan di luar aja Mas. Walaupun boleh. Nah, itu banyak banyak banget ilmu di sini. Nah ini khusus lagi Ustaz nih. Ini kita nggak paham nih. Hukum zuhuris sa'ili al-abiyat. Hukum tampaknya cairan putih minal mar'ati dari perempuan ba'da tuhri sesudah suci. Ada pertanyaan seperti ini nggak Ustaz? Jarang. Nggak pernah Pertanyaan. saya. Imra'atan taharat walam tara ma ya'taddu hurujahu endang kita iddam. Seorang perempuan telah bersuci ia dan tidak melihat ia akan sesuatu yang biasa ya, yang biasalah oleh keluarnya sesuatu ketika berakhir darah. Perempuan sudah selesai haid, dia mandi.
Artinya nggak ada darah lagi. Tidak melihat ia akan sesuatu yang biasalah keluarnya sesuatu ketika putus darah. Udah selesai, udah mandi. Pada salat maka mandi ia. Ini taharat bukan mandi. Seorang wanita telah suci ia, berakhir haidnya. Walam tara ma ya'tadu, dan tidak melihat ia akan sesuatu yang biasalah keluarnya sesuatu ketika berakhir darah. Keluar darah berakhir, udah selesai, berarti fakta salat dia mandi. Summa ba'da usbu'en, kemudian sesudah beberapa minggu, ra'atil maddatal bayda, melihat ia akan material putih. Ada keluar putih mungkin. Atau bahasa sekarang apa namanya? Keputihan, Ustaz. Keputihan. Fama hukmuha, apa hukumnya? Hukum maddah bayda ini, keputihan. Jawab. Inna amalaha salimun. Sesungguhnya amalnya itu selamat. Artinya ibadat sholat selama ini sah, nggak apa-apa, nggak pengaruh kan? Artinya dia bukan dalam kondisi haid, karena haid udah selesai, udah mandi. Wa inna alaiha inda qita'imid dani anta tahara. Wa inna, hanya saja wajib di atasnya perempuan ketika sudah berakhir darah itu bersuci ia dan sholat ia. Selesai haid, mandi, sholat udah. Walaysa alaiha intizarul qisatil bayda. Dan tidak ada di atasnya itu menanti kisatil bayda ini material putih tadi Ustaz. Nggak perlu menunggu sampai selesai putih-putih itu hilang. Nah, illa kecuali in baqiya min asarid dami syai'un, kecuali jika tersisa dari bekas darah oleh sesuatu. Kalau dia naruh kapas masih ada darah, nah itu berarti masih haid. Tapi kalau putih-putih doang nggak Ya. apa-apa. Summa ba'dal ghusli, kemudian sesudah mandi, la yadurruha an takhrujal qisatul bayda. Tidak memudaratkan akannya perempuan oleh bahwa keluarlah oleh material putih tadi. Ba'da usbu'ain, sesudah mingguan, au aksara atau lebih banyak, au akalla atau lebih kurang. Sudah 2-3 hari, nggak pengaruh. Fal hukmu indamah wal inqita'ud dam. Maka hukum hanya saja dianya hukum itu bagi berakhirnya darah. Wala hukma li hadhil ma'dah, dan tidak ada hukum bagi ini benda-benda putih tadi. Illa kaunaha naqidatun lil wudu fakat. Melainkan bahwa sungguhnya yang putih tadi itu membatalkan wudu saja. Sesudah wudu keluar itu batal wudu. Nah, Oh, cuma iya. nggak wajib mandi kan? Tapi itu najis enggak ya? Najis setiap yang keluar kan? Minasabila ini najis. Iya, iya. Itu kalau dari kedalaman rahim. Kalau di luar itu beda lagi nanti. Ada kajian lagi kan? Kalau keringat misalkan, itu bukan najis. Iya, iya. Nah, Ini perempuan yang begini-begini harus harus tahu kan? harus apa lah, harus tahu persis ya kan, mereka yang paling tahu kan guru sebenarnya kan. Ini mestinya diajarkan. Makanya saya baca ke Ustaz. Karena Ustaz punya majelis ibu-ibu. Ustaz lah baca. Iya, Saya kan nggak ada iya, majelisnya Ustaz. iya guru. Ya. Jangan sampai kita laki-laki paham hukum wanita yang perlu justru nggak paham kan? Iya. Hukmu gina mar'ati wa tamsiliha alal masrah. Ini hukum menyanyinya perempuan. Wa tamsiliha tampilnya perempuan alal masrah. Masrah maksudnya di atas panggung Ustaz. Di atas pentas. Aduh, ini yang paling ini nih. Sebentar dulu, sebentar, sebentar. Maaf. Matikan AC dulu, terlalu dingin. Pertanyaan. Hal ghina ulil mar'ati mubahun, apakah nyanyi bagi perempuan itu dibolehkan? Halaha, bolehkah bagi perempuan itu antak uma bahwa berdiri ia ala khasyabatil masrah di atas panggung sandiwara, panggung khasbah kayu, Ustaz, panggung tampilan seperti Iya. teater maksudnya ya, Panggung pertunjukan. panggung pertunjukan. Jadi perempuan itu tampil di panggung untuk mempraktekkan sesuatu ya, menampilkan sesuatu, teater lah. Nah, kita lihat. Al jawabu jawab. Innal ghina'a aslan min syu'unil mar'ah. Sesungguhnya nyanyi pada asalnya memang pekerjaan perempuan. Perempuan yang menyanyi. Laki-laki nggak menyanyi sebenarnya. Ini keren nih, keren. Wakat natil fatatu fi baiti Aisyah. Dan sungguh telah menyanyilah oleh pemudi pada rumah Aisyah. Fi yaumi aidin, pada hari lebaran. Wa Rasul, dan bermula Nabi SAW yasma'u. Nabi mendengar ia. Wa sami'ahu fi dari baiti ma'wat minhunna. Dan mendengarnya Nabi akan nyanyian di rumah binti Ma'ud,
dari mereka para perempuan. Nabi bukan hanya mendengar nyanyian di rumah Aisyah, di rumah yang lain juga. Waqalat wahidatun minhunna, dan berkatalah oleh salah seorang dari mereka penyanyi itu fi majelisir Rasul, di majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi ghinaiha, pada nyanyiannya si perempuan. Apa katanya? Bunyi syair lagunya. Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di antara kita ada seorang nabi yang tahu ya apa yang terjadi besok. Di antara kita ada seorang nabi yang tahu masa depan, kan gitu. Faqala lahan nabi, maka berkata bagi penyanyi itu oleh Nabi alaihi salatu wasallam, la taquliha kadza. Janganlah engkau mengatakan seperti itu. Syair yang seperti itu enggak bagus. Wa'udi lilladzi kunti taqulina. Kembalilah kamu bagi alladzi yang adalah engkau itu engkau mengatakan. Syair sebelumnya boleh kata Nabi. Ma ya'lamu ma fi ghadin illallah, ini bunyinya. Tidak ada yang mengetahui akan apa yang terjadi di esok hari kecuali Allah. Nah, artinya Nabi enggak melarang nyanyian, melarang syairnya. Ya kan? Ya konten isi nyanyinya itu gitu ya, Ya. yang mengatakan Nabi tahu hari esok. Tapi ini Ustaz bukan membahas musik Ustaz ya. Ini membahas nyanyian. Nyanyian kan beda dengan musik. Iya guru, kemarin ini juga ditanyakan oleh para artis di ke 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 Habib Umar guru. Persis ini Oh. seperti ini. Jawabannya? Kemarin iya apa saya lihat juga ini kan kemarin kan yang ngundang itu ada apa para artis kan, semua para artis apa datang hadir, Ya. diundang apa Habib Umar. Ini pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini ada muncul, ada jawabannya juga. Cuma masalahnya nggak ada yang bertanya tentang musik ya. Orang kadang memahami nyanyian itu musik. Bisa salah paham nggak kira-kira? Karena selama ini saya memahaminya kayak begitu. Boleh nyanyi sekaligus seolah-olah musik yang mengiringi nyanyi juga boleh. Padahal beda hukumnya antara musik dan nyanyi. Dalam kitab-kitab kuning itu kalau alat musik itu keras Ustaz, haram, dianjurkan untuk dirusak kan. Bukannya boleh kalau apa itu guru apa rebana hanya tiga tiga buah rebana. Ah, katakanlah rebana boleh, gitar segala macam, kayak Bang Haji Roma beliau nyanyi terus, beliau kan kekeh banget kalau nyanyi itu boleh. Tapi saya lihat jarang dibahas alat musik. Di broadcastnya yang dibahas nyanyi. Sehingga ada semacam kekaburan terhadap pendengar ya. Mereka mengira alat musik, drum band segala macam jadi boleh juga. Itu maksud saya Ustaz. Iya. Jadi mestinya harus ada pertanyaan yang jelas kayak ke Habib Umar kan. Bagaimana hukum alat musik? Bukan musiknya, bukan nyanyiannya. Kalau nyanyian itu suara yang keluar dari mulut perempuan walaupun berirama kan, berwazan. Itu namanya ghina. Acapella, acapella namanya. Sebutnya Gimana? acapella guru. Acap. Acapella, Ah, nah itu. acapella apa acapella gitu. Yang nyanyian tambah diiringi musik. Nah itu. Udah itu tentang nyanyian. Amma antakuma ala khasyabatil masrah. Adapun bahwa berdiri perempuan itu di atas panggung. Apa kata Ustaz tadi? Pertunjukan. Panggung pertunjukan. Fa in kana tamsilul linisa fala syakka fihi lih. Maka jika adalah Ah, menampilkan itu untuk wanita, penonton juga wanita kan? semua Dia perempuan ya. maka tidak diragukan pada kehalalannya. Wa in kana tamsilu fi asli makruhan fi syara', sekalipun adalah menampilkan pada asalnya itu makruh pada syara'. Oke lah makruh tapi masih boleh. Sebagaimana yang ada pada hadis Aisyah. Qalat, berkata yanya Sayyidah Aisyah, haka itulah aku menceritakan bagi Nabi akan seorang manusia. Artinya Sayyidah Aisyah menghikayakan, menceritakan sosok kepada Nabi kan. Nabi berkata, ma'uhibu innali kadza wa kadza. Aku tidak menyukai, sesungguhnya bagiku ada ikan itu dan itu. Wah ini haka itu insanan, dan sungguhnya aku menceritakan akan seorang manusia. Jadi Nabi nggak suka diceritakan, apalagi wanita yang menceritakan. Saya melihat ada seorang laki-laki begini, 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 begini. Apalagi kita mengisahkan tentang sosok perempuan ke suami kita kan dilarang Ustaz kan? Pernah dengar Ustaz? Nanti mendorong dia malah suka sama perempuan itu. Gimana gimana guru? Seorang Istri perempuan, kita cerita tentang perempuan lain. ini ada si perempuan cantik banget dia begini, begini, begini. Itu kan dilarang, nggak boleh. Itu namanya Oh enggak, menampilkan. kamu enggak langsung jawab aja kamu nawarin gitu, langsung jawab gitu aja. Ya, jadi intinya itu makro. Paling kurang makruh bukan haram kan? Inilah dalilnya. Jadi menampilkan tadi kan dia memerankan sosok lain. Ini bukan tentang nyanyian, misalkan teater Ustaz. Hmm.
Jadi perempuan itu memerankan siapa Iya. gitu kan. Jadi kalau dia memerankan perempuan dan untuk perempuan juga yang menonton itu boleh. Nah itu. Masih boleh. Lakin hadhil kirahah kat tantafi idza kana tamsilu lit ta'limi au mu'alajati ba'dil af'ali sayyi'ah. Tetapi ini kemakruhan tadi, makruh menampilkan. Itu kadang ternafi ya bila adalah menampilkan itu untuk pendidikan, untuk mengobati sebagian perbuatan-perbuatan yang Mm-mm. buruk. Membikin teater Ustaz, untuk menyindir, mengajarkan kan. Jadi boleh kalau tujuannya untuk ta'lim. Wakana hadifan. Dan kadang-kadang ternafi ianya ini makruh apabila adalah menampilkan tadi untuk pendidikan, untuk mengubah sebahagian perbuatan-perbuatan yang buruk, dan ada ia menampilkan itu menjadi tujuan. Atau ada ia ingin merubah perilaku buruk itu menjadi tujuan. Walaisa fi intikasun lihaden, dan tidak ada dalam tampilan itu merendahkan siapapun. Ini boleh. Ini kayak apa namanya ya? Stand up Ustaz. Jadi yang penting tidak merendahkan orang lain. Ini Ya, susah stand up juga dihindari. suka baca kami itu cerita, ceritain orang lain juga kadang-kadang. Nah itu yang nggak boleh. Itu kalau stand up kita memang lucunya di ketika merendahkan orang lain. Kalau nggak merendahkan orang lain nggak bisa Iya. ngelucu kadang orang kan. Itu nggak hebat. Ini kita pengen cari orang yang bisa ngelucu tanpa merendahkan siapapun, tanpa penistaan agama kan. Nah itu. Iya. Amat tamsiluha amama rijal. Adapun penampilannya wanita di depan laki-laki yang ajnabi, fala yajuzu nggak boleh. Itu nggak boleh. Ini yang saya ingat Bang Roma terus beliau sangat membela musik kan, tapi kan beliau ada penari latar itu. Ini nggak boleh nih, karena yang nonton Iya. nonton perempuan. Ini bahkan, adapun tampilannya perempuan di depan laki-laki yang ajnabi, maka tidak boleh. Ia hatta walau kanan, sekalipun ada ianya wanita yang tampil tadi, bika mili libasihal islami dengan sempurna pakaian islami. Namanya lagu islami apa ya namanya? Musik islami kan? Pakai kerudung lengkap, itu nggak boleh. Fa inna ma yukhsha fihi minal fitnah bi isti'radil harakatil mughriyah mimma tamna'uhu qawaidul Islam. Karena ma yang dikhawatirkan dalamnya ma dari fitnah dengan mendatangkan gerakan-gerakan mughriyah yang bisa mendorong ya, membangkitkan syahwat orang lain, itu sebahagian perkara Iya. yang menghalangi akannya oleh kaedah-kaedah Islam. Wallahu a'lam. Nah itu Ustaz. Panjang urusannya. Keren kan Ustaz? Iya. Kita nih. Oke. Iya. Sudah selesai. Ini sekali baca 8 pertanyaan Ustaz nih. Ini satu lagi Ustaz. Iya. Hukmu khurujil mar'ati muta'attiratan au mutazayyinatan. Ini hukum keluar wanita dari rumah dalam keadaan menggunakan minyak wangi atau berhias. Ya, ini kasus yang sering. Pertanyaan. Hal yahrumu alal mar'atil khuruju bil atri? Apakah haram kepada wanita oleh keluar rumah dengan menggunakan minyak wangi? Hal takhruju bila atrin? Apakah keluar ia dengan tanpa menggunakan parfum? Jawab. Innal mar'ata idza sta'tara, apa sesungguhnya perempuan bila menggunakan minyak wangi ia dan keluar ia liyajida supaya mendapati rihaha akan wanginya oleh laki-laki haramun. Faharamun alaihal jannah maka haram kepadanya wanita oleh surga. Ini niat Ustaz. Dia sengaja pakai minyak wangi keluar rumah supaya laki-laki mencium wanginya. Itu nggak dapat bau surga. Haram surga. Hakadha nasal hadisu. Demikianlah menjelaskan oleh hadis Nabi. Fa'itrul mar'ati ma yakhfiruhu. Maka minyak wangi atau parfum perempuan itu sesuatu yang tersembunyilah oleh wanginya. Itu aturan memang begitu, Ustaz. Jadi parfum itu wanginya tersembunyi. Ada nggak, Ustaz? Parfum wanginya nggak ada tentunya. Maksudnya dia bisa mencium sendiri doang, yang dekat-dekat banget, nggak menyebar. Kan ada yang menyebar banget, begitu lewat kayak lewat pabrik parfum. Iya, iya, benar. Iya. Ah, jadi Makanya parfum. saya kan sunahnya katanya kalau perempuan yang berwarna mencolok tapi tidak bau, tidak wangi. Tapi Hmm. kalau yang laki-laki tidak berwarna tapi yang wangi-wangi. Saya nggak ngerti itu yang perempuan yang berwarna tapi nggak wangi. Dari dulu saya juga nggak ngerti sama Ustaz. Karena mungkin parfum zaman dulu itu warna-warni. Kalau sekarang namanya parfum kan lebih ke nggak ada warnanya. Cuma wanginya aja kan?
Iya, iya. Persis itu tertulis di kitab fikih Ustaz. Cuma saya nggak paham karena kita nggak tahu parfum zaman dulu bagaimana, apa kayak kayak krayon gitu ya, dicat gitu mungkin. Iya. Jadi wanginya nggak ada. Kurang, kurang bukan nggak ada. Kalau nggak ada wangi kan nggak disebut parfum. Cuma nggak menyebar, tapi warnanya kelihatan. Jadi minyak wangi zaman dulu memang beda Ustaz. Barangkali ada minyak-minyak yang ditaruh di baju itu menguning bajunya nggak hilang-hilang. Ada. Kalau di kampung namanya ada minyak landoni katanya Ustaz. Kecil, kecil botolnya, ya kan? Kayak minyak sinyong-nyong itu Ustaz. Tapi dia lengket banget warna kuningnya. Ada memang. Hmm. Nah, tapi intinya parfum perempuan itu sesuatu yang tersembunyi baunya. Maksud tersembunyi dia ada bau tapi tidak menyengat. Nah, fa in kana atruha kadzalik, maka jika adalah wanginya si perempuan itu seperti demikian, fala ba'sa 'alaiha enggak apa-apa. Pakai. Yakni bihaitsu la yashumhur rijalul lati tamur alaihi. Yakni dengan sekira-kira tidak mencium makannya bau oleh laki-laki yang dia lewat kepada mereka. Tidak menarik perhatian orang itu intinya kan. Nah, jangan sampai 3 meter jauh udah kecium misalkan. Kan jadi obrolan orang itu kalau di pesta. Iya. Wala ba'sa 'alaiha an tahmila ma'aha syai'an minal utri fi jaybiha, dan tidak apa-apa kepada perempuan membawa ia bersamanya akan sesuatu dari parfum pada kantong bajunya. Fa idza aradatid dukhula, maka bila pengen ia akan masuk. Masuk ke mana nih? Masuk kepada wanita-wanita, pengen bertemu dengan teman-temannya, akhadat minhu. Memakai ia darinya parfum. Artinya di jalan dia nggak pakai dulu kah? Sampai ke pesta, Iya. ketemu ibu-ibu, baru pakai. Nah, ini solusinya Ustaz. Sampai ke majelis, baru pakai. Jangan sampai nanya angkut, diangkut udah ini kah? Nah, itu. Ini kata, ini beliau pengen mendorong begini, hendaklah kita semuanya jangan menyepelekan hukum agama karena semua sudah ada aturannya. Itu maksudnya kelihatannya Ustaz. Karena banyak kita hal-hal yang seperti ini kita anggap sepele. Ya. Wasyari'u innama yuridu ibadaha min fitnatir rijal. Agama itu hanya saja berkehendak ianya agama untuk menjauhkan si wanita dari fitnah laki-laki. Fala yaltafituna ilaiha, maka mereka tidak perhatian kepadanya perempuan. Maksudnya jangan sampai menarik perhatian. Ntar dirampok di ini di itu udah bilang salah laki-laki kah? Nah, agama itu hanya saja bermaksud ia akan menjauhkan si perempuan untuk menyelamatkan si perempuan dari fitnah laki-laki, maka tidak memperhatikan oleh laki-laki itu kepada si perempuan. Wala tatba'uha antaruhum wa afkaruhum, dan tidak mengikuti akannya perempuan oleh pandangan-pandangan laki-laki dan oleh pikiran-pikiran mereka. Jangan sampai wanitanya udah hilang, laki-laki masih memikirkan wanita tadi, masya Allah katanya parfumnya wangi banget, masih ingat seminggu. Nah itu masalah kan? Ya. Iya. Fa in khalaf fi'luha min dzalik fala ba'sa. Maka jika terbebaslah perbuatannya si perempuan dari demikian nggak apa-apa. Sebenarnya wa mislu dzalikal utri kullu dzinatin tulfitun nadra. Bermula sama juga seperti minyak wangi tadi, setiap hiasan yang menarik ia akan perhatian. Apa aja. Makanya perempuan kan dilarang pakai baju-baju mencolok, Ustaz. Terlalu mencolok kah? Jadi menarik perhatian orang. Orang lagi pakai hitam semua, kita jadi putih sendiri, dilarang, Ustaz. Iya. Atau Nah, kalau atau sebaliknya gitu ya. iya atau sebaliknya. Karena tujuannya intinya karena gini, memang ada orang-orang tertentu yang suka diperhatikan kan. Pokoknya pengen tampil beda lah sama orang lain. Nah, itu bukan hanya perempuan, maksud laki-laki juga ada yang pakai peci tinggi banget 1,5 meter. Itu kan menarik perhatian orang. Orang topinya biasa, kayak topi Madura itu. Ada yang pakai topi 1,5 meter kan orang jadi ngelihat itu kurang bagus Iya. katanya. Kita jangan pengen tampil beda. Hatta tahrikil arjuli, hingga menggerakkan kaki-kaki, awil aidi, tangan-tangan alati yang dalamnya tangan itu ada hiasan. Sehingga dalam Quran kan gitu kan. Orang pakai wanita pakai gelang kaki, gelang tangan sehingga digerak-gerakkan tangan biar bunyi gemerincing itu dilarang. Li'annal hadafa Karena wahidun, karena tujuan jalan itu satu. Tujuannya satu, hmm. bahwa dianya tujuan itu ibaaduha an mawaqi'il fitnah. Itu menjauhkan si wanita, menjaga si wanita dari tempat-tempat fitnah. Allah tusiraha hiya firijal, bahwa tidak membangkitkan ia akannya fitnah oleh dia perempuan pada laki-laki. Tidak membangkitkan akannya fitnah oleh si perempuan pada laki-laki.
Walihaza karena ini kalau Allah Ta'ala Allah berfirman wala yadribna bi arjulihinna. Janganlah mereka para perempuan memukulkan kaki-kaki mereka. Liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna agar diketahui orang akan apa yang mereka sembunyikan dari hiasan mereka. Wallahu a'lam. Nah, zaman dulu pakai gelang kaki banyak Ustaz. Kalau jalan bunyi Wah, gitu. kaki kayak ini kuda kerenceng-kerenceng kalau ngelangkah. Nah, itu Ustaz. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Masya Allah. Nah, Nah, ini inilah gue dia. sedikit pertanyaan. Ya, Ada pertanyaan. Kebetulan kemarin baru dapat kiriman parfum juga Masya Allah. dari Dari Arab kayaknya Ustaz. dari Arab. Ada tetangga yang Hmm. umroh terus ketemu sama anak saya. Nah, cuma parfumnya itu dia juga tidak tahu anak saya itu beli, tapi belinya itu di toko di betul-betul produk Masjid Nabawi. Ya. Di apa di museumnya itu terus di ujungnya itu ada toko terus ada itu produk ya, merchandise Masjid Nabawi kata dia. Tapi itu ada alkoholnya. Oh, Di situ ada alkohol. nggak apa-apa kan kalau kadarnya sedikit Ustaz. Orang nggak diminum alkoholnya kan? Nggak diminum. Coba kalau kalau kita pakai sholat gimana gitu? Nggak apa-apa kayaknya. Tunggu kering kali ya? Apa kata anak saya kalau gitu ke ini aja ke kulit aja jangan ke baju katanya gitu. Ini Nah, udah man, kering mas. alkohol itu kan bukan najis Ustaz. Nggak najis ya gitu. Yang najis itu khamar. Alkohol kan bukan khamar. Bukannya khamr itu kok alkohol gitu. Tapi beda. Khamar mengandung alkohol, tapi alkohol kan bukan khamar. Misalkan spiritus. Spiritus dibuat kan bukan untuk minum. Dia untuk menyalain lampu kan. Ustaz tahu kan spiritus? Lampu Tahu tahu Petronas zaman dulu. tahu Tiba-tiba yang datang biru. orang, tiba-tiba datang orang minum spiritus, dia mabuk. Apakah gara-gara dia mabuk jadi spiritus itu jadi najis? Kan enggak. Hmm. Spiritus itu kan alkohol kan? Iya, 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 alkohol ya. Itu yang saya tahu Ustaz. Jadi saya masih ini juga. Maksud saya tidak semua yang memabukkan. Gini, jadi orang itu tahu mana khamar, mana bukan khamar. Khamar, walaupun tidak memabukkan, itu Iya, najis kan? Karena ada orang udah iya, bandel, udah biasa minum, nggak mabuk lagi. Tapi ada yang memang bukan khamar, udah jelas namanya orang spiritus bukan khamar, bukan minuman. Cuma orang gila aja minum bodrek, kan? Bodrek digiling segala macam dia. Nah, itu iya, nggak iya. apa-apa saya rasa. Allah alam tapi. Oh gitu ya.